Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film seru dengan plot cerita yang unik dan penuh ketegangan, menceritakan tentang aksi penyekapan dan pelecehan kepada para gadis yang dilakukan oleh seorang psikopat yang justru didiagnosa memiliki kecacatan mental. Namun anehnya sob, meski polisi telah berhasil menangkapnya, sang psikopat ini justru malah balik meneror markas polisi hingga kekacauan pun terjadi. Kira-kira siapakah sosok psikopat ini yang sebenarnya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. No, dickhead. You hear me? Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berusaha kabur dari kejaran seseorang. Lalu setibanya di sebuah jembatan, tiba-tiba kemudian scene pun berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Walter yang sedang menasihati putrinya untuk berhati-hati dalam memilih pertemanan di media sosialnya. Walter pun memperingatkan putrinya itu untuk tidak berkomunikasi dengan pria tak dikenal di sosial medianya. Karena selain sedang maraknya kasus pelecehan terhadap gadis di bawah umur, Walter juga mengetahui jika di luaran sana banyak lelaki hidung belang yang rela melakukan apapun demi bisa meniduri para gadis di bawah umur. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada gadis bernama Lara yang saat itu sedang berada di dalam kamar hotel bersama seorang pria bernama Malcolm. So why don't we start by each taking off a piece of our clothes? Malcolm yang bermaksud meniduri Lara pun memberinya sebuah iPhone terbaru agar Lara mau melayaninya. Namun saat akan menjalankan aksi busuknya, tiba-tiba No, dickhead. lalu beberapa saat kemudian, Malcolm yang baru terbangun dari pingsannya pun dibuat terkejut saat menyadari jika dirinya sedang berada di atas ranjang dengan posisi kedua tangan yang sudah terikat borgol. Di sana juga ada seorang pria bernama Cooper yang telah berhasil mengakses semua data yang ada di dalam ponsel dan laptop milik Malcolm. Dan yang lebih mengejutkan lagi sob, ternyata selama Malcolm pingsan, secara diam-diam Cooper telah memanggil seorang dokter untuk mengkebiri Malcolm sebagai hukuman atas perbuatannya selama ini. Jadi sob, dari laptop dan ponsel milik Malcolm, Cooper telah berhasil menemukan bukti jika Malcolm adalah seorang pedofil yang telah meniduri 13 gadis di bawah umur. Karena itulah Cooper sengaja mengkebirinya agar Malcolm tidak lagi melancarkan aksi bejatnya tersebut. Dan bukan hanya itu sob, ternyata Cooper juga sudah berhasil menguras semua uang yang ada dalam rekening Malcolm untuk diberikan kepada para korbannya sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami para gadis tersebut. Lalu di malam harinya, kita pun diperlihatkan kepada Walter yang sedang menyelidiki kasus kematian seorang wanita yang kita lihat di awal film tadi. Dan setelah polisi memeriksa jasadnya, mereka menemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh si korban. Bahkan polisi juga menemukan adanya kerusakan parah di bagian dalam telinganya. Dan sepertinya si pelaku memang sengaja memecahkan gendang telinga wanita tersebut. Lalu keesokan harinya, Walter memeriksa jembatan tempat wanita tersebut melompat. Dan setelah melakukan penyelidikan, Walter menduga jika si korban nekat melompat dari atas jembatan karena merasa terdesak saat berusaha lari dari kejaran si pelaku. Kemudian di tempat lain, kita pun diperlihatkan kepada Cooper yang sedang merencanakan aksi penjebakan kepada pelaku pedofil selanjutnya. Cooper pun mempersiapkan sebuah alat pelacak pada sepasang anting yang akan dipakai oleh Lara. Karena rencananya malam ini mereka akan kembali beraksi untuk menangkap si pelaku. Did you have to use that one? I look so rough. They emit a signal that feeds off cell phones. As long as you're near one, I'll be able to track you. Lalu di malam harinya, terlihat Lara sedang menunggu targetnya di sebuah restoran. Namun karena orang yang akan mereka jebak tak kunjung datang, akhirnya Lara yang sudah kesal menunggu pun memutuskan untuk menelpon Cooper agar segera menjemputnya pulang. Lalu saat keluar dari restoran, orang yang sedari tadi ditunggu Lara pun ternyata selama ini menunggu Lara di dalam mobilnya. Sementara Cooper yang baru saja tiba di restoran diberitahu oleh pelayan restoran jika Lara sudah pergi beberapa menit yang lalu. Seketika itu Cooper pun langsung mengaktifkan pelacak yang terpasang di anting Lara dan segera mengikutinya. Lalu saat Cooper sedang berusaha mengikuti mobil yang membawa Lara, tiba-tiba
Akibat insiden tersebut, pengejaran Cooper pun jadi terhambat hingga mobil yang membawa Lara pun semakin menjauh dari pantauan Cooper. Di tengah situasi genting itu, pria tua yang mobilnya bertabrakan dengan Cooper pun malah memanggil polisi yang kebetulan saat itu sedang berpatroli di area tersebut. Drunk or something. Sir, out of the vehicle, please. Akhirnya Cooper pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan saat proses interogasi, polisi yang bertugas di bagian cybercrime pun menemukan semacam aplikasi pelacak pada laptop milik Cooper. Dan saat memeriksanya lebih lanjut, mereka pun dibuat terkejut saat mengetahui jika ternyata selama ini Cooper telah berhasil melacak keberadaan para pedofil. Komisaris polisi pun menjelaskan jika dulunya Cooper adalah seorang hakim. Namun saat keluarganya tewas dihabisi seseorang, dia pun mengundurkan diri dan sepertinya kini Cooper bermaksud mengadili para pelaku kriminal dengan caranya sendiri. Selama Cooper diinterogasi oleh seorang polisi bernama Rachel, Cooper terus meyakinkan Rachel jika nasib Lara saat ini sedang dalam bahaya. Namun bukannya menanggapi peringatan Cooper, Rachel malah fokus pada pertanyaan seputar aplikasi canggih yang dimiliki oleh Cooper. Lalu saat Walter diberitahu jika Cooper memanfaatkan seorang gadis muda untuk menjebak para pelaku pedofil, Walter pun segera memeriksa pergerakan dari alat pelacak pada laptop milik Cooper. Dan saat melihat jika alat pelacak itu berhenti di sebuah lokasi, Walter pun langsung menanyakan kepada Cooper terkait cara kerja dari alat pelacak tersebut. Kemudian Walter dan tim kepolisian pun segera menuju lokasi sesuai petunjuk alat pelacak tersebut. Copy that. Dan setibanya di rumah, Walter pun segera masuk dan secara diam-diam melakukan penggeledahan untuk menemukan si pelaku. Saat memeriksa ruangan basement, Walter menemukan seorang wanita yang sedang dikurung. Dan saat Walter berhasil menemukan si pelaku, dia pun langsung melumpuhkannya. Di ruangan itu, Walter juga berhasil menemukan keberadaan Lara. Singkat cerita, para korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan setelah diperiksa, ternyata salah satu korban yang bernama Julie mengalami pecah pada gendang telinganya persis seperti korban sebelumnya. Sedangkan Lara sendiri tidak mengalami luka apapun karena polisi berhasil menyelamatkan Lara sebelum pelaku menyakitinya. Dan saat Lara dijemput oleh Cooper, dengan kesal dia pun mengatakan kepada Walter jika kinerja polisi tidaklah efektif karena mereka selalu bertindak setelah semuanya terjadi. Sementara itu, si pelaku yang diketahui bernama Simon tidak memberikan jawaban apapun saat Rachel menginterogasinya. Bahkan semenjak ditangkap, Simon terus saja bertingkah aneh seakan-akan dia seperti mengidap keterbelakangan mental. Is your name Simon Stalls? Karena saat ini polisi belum berhasil memecahkan kasus terkait hilangnya puluhan gadis di wilayah tersebut, mereka pun meyakini jika Simonlah pelaku yang telah menculik para gadis tersebut. Kemudian salah satu petugas pun melaporkan jika mereka telah berhasil menemukan sebuah alat pompa yang digunakan si pelaku untuk memecahkan gendang telinga para korbannya. Saat Walter mengetahui hal tersebut, dengan emosi dia pun menerobos masuk ke ruang interogasi dan menunjukkan alat tersebut kepada Simon. Namun anehnya sob, Simon justru malah ketakutan saat benda itu didekatkan kepadanya. Lalu keesokan harinya, para polisi pun menyisiri rumah Simon untuk menemukan petunjuk terkait keberadaan para korban yang belum ditemukan. Di sana polisi menemukan ada banyak hewan peliharaan yang dibiarkan mati dalam kandangnya. Polisi juga menemukan banyak bercak darah dan rambut wanita di rumah tersebut. Dan setelah melalui pemeriksaan di laboratorium, ternyata semua temuan itu berasal dari DNA yang berbeda-beda. Itu berarti selama ini Simon telah menyekap puluhan gadis di ruangan basement tersebut. They found a lot of unidentified DNA in that house. So it's your job to get inside his head and find out what he's done. Lalu di malam harinya, saat para polisi sedang menyisiri ruang basement rumahnya Simon, tiba-tiba saja pipa di ruangan itu mengeluarkan semacam gas beracun hingga semua polisi yang bertugas menyisiri tempat itu pun tewas seketika.
Lalu keesokan harinya, dengan marah komisaris polisi pun menyerang dan menanyai Simon tentang jebakan gas beracun yang dia pasang di rumahnya. Rachel yang berusaha menenangkan Pak Komisaris pun diberitahu jika semalam 6 polisi telah tewas akibat gas beracun yang terpasang di rumah Simon. Mendengar itu, Rachel pun berusaha menenangkan Simon dan mencoba mengorek keterangan darinya. Namun Simon malah mengatakan tentang sebuah permainan di mana seseorang tewas terbakar dalam kebekuan dan seseorang yang merasa kepanasan dalam cuaca yang dingin. Rachel yang tidak memahami perkataan Simon pun akhirnya memindahkan Simon ke tempat yang lebih tenang untuk bisa melakukan interogasi secara mendalam. Kemudian Rachel pun menanyakan tentang bagaimana Simon bisa mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan hariannya. Simon pun menjawab jika dia selalu menemukan uang di dalam bagasi mobil dan dia meyakini jika uang itu dikirim oleh Sinterklas. Melihat tingkah Simon yang aneh itu, Pak Komisaris pun merasa jika Simon hanya sedang berpura-pura saja. Karena bagaimana mungkin seseorang yang menderita keterbelakangan mental bisa membuat sebuah jebakan rumit yang mampu menewaskan 6 anggota polisi sekaligus. Someone brings you money? Santa Claus. It comes at night when I'm asleep and then rushes off. Whoosh. Ho ho. Ho ho ho. Karena sudah tak tahan dengan sikap anehnya Simon, Pak Komisaris pun memutuskan jika sampai besok Simon tak mau buka mulut, maka dia akan menyerahkan kasus ini langsung ke pengadilan. Lalu di malam harinya, saat 2 petugas polisi hendak pulang, tiba-tiba setelah kejadian tersebut, Pak Komisaris pun semakin yakin jika Simon adalah seorang jenius yang telah merencanakan semua ini. Rachel pun menambahkan jika Simon sepertinya punya 2 kepribadian yang berbeda, di mana salah satunya seperti anak kecil dan kepribadian yang lainnya seperti orang dewasa yang jenius. Namun Walter membantahnya karena dia merasa jika ada orang lain yang telah membantu Simon melakukan semua ini. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba petugas cybercrime pun berhasil menemukan berkas kematian ibunya Simon. Dalam berkas itu dikatakan jika sebelum ibunya Simon mengalami gangguan jiwa, ternyata ibu Simon pernah menjadi korban pelecehan bahkan hingga dia punya anak. Dan Simon adalah anak yang lahir dari aksi keji tersebut. Dalam berkas itu mereka pun menemukan informasi terkait lokasi sebuah pabrik tua yang oleh ibu Simon dijadikan tempat untuk mengakhiri hidupnya. Seketika itu Walter pun langsung mendatangi pabrik tua tersebut. Dan setelah menyisiri beberapa ruangan di pabrik tua itu, Walter tidak menemukan apapun yang bisa dijadikan petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Lalu keesokan harinya, Walter mendatangi Lara yang saat itu sedang menjalankan aksinya untuk menjebak target selanjutnya. Lalu tanpa basa-basi, Walter pun langsung menyuruh pria itu untuk memakai borgol dan menyerahkan diri ke polisi. Karena jika tidak, Walter akan membiarkan mereka untuk mengkebirinya. Takut dengan ancaman Walter, akhirnya pria itu pun pergi menyerahkan diri ke polisi. Sementara Lara yang mengetahui jika kedatangan Walter adalah untuk mencari Cooper, langsung memberitahu Walter lokasi keberadaan Cooper saat ini. Singkat cerita, Walter pun bertemu dengan Cooper di sebuah perpustakaan. Cooper yang sudah meneliti profil Simon pun menjelaskan jika Simon tak mungkin bekerja sendirian. Dan selama dia berada dalam tahanan kepolisian, Simon pasti mendapatkan bantuan dari seseorang untuk menjebak dan menyerang petugas polisi. Di saat yang bersamaan, Rachel dan rekannya yang bernama Gaslow mendatangi rumah Cooper untuk mencari beberapa petunjuk penting dari komputer milik Cooper. Sementara di perpustakaan, Cooper menjelaskan jika alasan dirinya berhenti jadi hakim adalah karena beberapa tahun yang lalu seseorang perampok masuk ke dalam rumahnya dan melecehkan istri beserta anaknya yang masih remaja. Bahkan setelah selesai menjalankan aksi kejinya, si perampok pun kemudian menghabisi mereka berdua. Dan ternyata perampok itu adalah mantan napi yang baru saja keluar dari penjara. Cooper pun beranggapan jika selama ini jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan tidaklah efektif. Karena 80% pelaku pelecehan akan mengulangi kejahatan yang sama meskipun dia telah mendapat hukuman penjara. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan mengkebirinya. Dan aksi Cooper ini terbukti efektif menurunkan tingkat kejahatan seksual sebanyak 5%. Kemudian di markas kepolisian, Walter dan rekan-rekannya berhasil menemukan sumber bahan peledak yang digunakan dalam aksi pengoboman kemarin. Dan orang yang memiliki bahan peledak itu adalah seorang pensiunan militer bernama Lewis. Seketika itu, Walter pun mengerahkan pasukannya untuk menangkap Lewis.
Meski Lewis sempat memberikan perlawanan, namun akhirnya Walter berhasil menyudutkannya. Lalu saat hendak ditangkap, Lewis pun mengatakan jika dia tidak melakukan pengeboman itu. Dia hanya menjual bahan peledak dan alat pemblokir sinyal saja. Lalu saat Walter mengatakan jika orang yang telah membeli peledak itu adalah seorang pedofil yang telah menculik puluhan gadis, Lewis yang merasa bersalah pun malah mengakhiri hidupnya saat itu juga. Sementara itu di saat yang bersamaan, Rachel mencoba menekan Simon untuk mengatakan kejahatan apa saja yang sudah dia lakukan. Simon pun mengatakan jika dia melakukan kejahatan itu karena disuruh oleh mereka yang selama ini mengurungnya. Namun saat Rachel terus menekan Simon untuk memberitahukan siapa orang yang telah menyuruhnya, seketika itu Simon pun menyerang dan mencekik Rachel. Where's the other Simon? You have no one. Come on! I want to talk to you. Never let me play. Setelah kejadian itu, Rachel pun menerima sebuah paket disertai surat ancaman yang berisikan jika Rachel akan menjadi korban pengeboman berikutnya. Sementara itu di saat yang bersamaan, Gaslow yang baru pulang ke rumah pun dibuat terkejut saat menemukan istrinya dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara bayi mereka telah menghilang diculik oleh seseorang. Sementara di kantor polisi, para petugas yang panik pun segera keluar ruangan karena paket yang diterima Rachel diduga berisikan sebuah bom. Namun anehnya sob, saat orang-orang berusaha keluar dari dalam kantor polisi, Gaslow malah masuk ke ruangan tempat Simon ditahan. Ternyata Gaslow bermaksud melepaskan Simon karena dia diancam oleh seseorang yang telah menculik bayinya. Sementara itu Walter yang curiga jika situasi ini sengaja dibuat oleh seseorang yang akan melepaskan Simon, segera masuk ke dalam untuk memeriksa ruangan tempat Simon ditahan. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat karena Simon sudah berhasil keluar dengan bantuan dari Gaslow. Where are you going? Sedangkan paket yang awalnya diduga berisikan sebuah bom, ternyata di dalamnya berisikan bayi Gaslow yang sebelumnya telah hilang diculik seseorang. Akibat insiden ini, Walter pun menyadari jika saat ini mungkin saja keluarganya juga sedang dalam bahaya. Maka dari itu, Walter pun mengungsikan anak dan istrinya malam itu juga. Lalu keesokan harinya, Rachel dan Walter berhasil menemukan sebuah video dokumentasi saat ibu Simon melakukan konsultasi dengan seorang psikiater. Dari sinilah mereka kembali menemukan sebuah fakta bahwa ternyata sekalipun ibu Simon telah dilecehkan dan dianiaya, dia malah menjalin rumah tangga dengan si pelaku. Akhirnya Walter pun meminta bantuan Cooper untuk mencari tahu identitas ayahnya Simon. Namun sayangnya semua berkas yang menyangkut nama ayah Simon seakan-akan sengaja dihapus hingga Cooper pun kesulitan untuk menemukan identitasnya. Lalu Walter pun meminta untuk melakukan penelusuran terkait siapakah pemilik pabrik tua tempat ibu Simon menghabisi dirinya. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, akhirnya mereka menemukan fakta bahwa ternyata pemilik pabrik tua itu adalah seorang pria tua yang sempat menabrak mobil Cooper saat berusaha mengejar Lara yang dibawa kabur oleh Simon. Seketika itu, polisi pun langsung mendatangi rumah pria tersebut. Namun setibanya di sana, mereka pun dibuat terkejut saat menemukan jika pria tua itu telah tewas dihabisi oleh Simon. Lalu saat Walter memborgol tangan Simon, Simon pun terus merengek seperti anak kecil meminta boneka beruangnya dikembalikan. Dan saat Rachel menanyakan kenapa Simon tega menghabisi ayahnya sendiri, seketika itu kepribadian Simon pun tiba-tiba berubah seperti pria dewasa yang sangat menakutkan. You wanna know what I did to those sluts? Simon pun tetap meminta agar boneka beruangnya dikembalikan. Dan sebagai imbalannya, dia akan mengatakan di mana dia menyembunyikan jasad para korbannya. Singkat cerita, Simon pun kembali ke ruang interogasi. Namun kali ini sikapnya terlihat santai dan tanpa ragu mengakui semua perbuatannya di masa lalu. Sementara itu di tempat lain, kita pun diperlihatkan kepada Cooper yang tidak menemukan keberadaan Lara di dalam rumahnya. Dan saat memeriksa komputernya, ternyata semalam Lara bertemu dengan Simon. Namun masalahnya saat ini, sinyal pelacak pada anting Lara telah terputus. Seketika itu, Cooper pun melaporkan hal tersebut kepada Walter.
Namun Walter meragukan perkataan Cooper karena jelas-jelas semalaman Simon ditahan di kantor polisi. Cooper pun memaksa agar Lara ditemukan karena jika tidak dia akan nekat mengkebiri Simon. Kemudian Walter dan Rachel pun kembali ke kantor polisi untuk menanyakan keberadaan Lara kepada Simon. Dan benar aja sob, Simon mengaku jika dia telah menculik Lara. Dan jika mereka menginginkan Lara kembali dengan selamat, Simon menuntut agar polisi mengizinkannya untuk meminta maaf kepada semua keluarga korban yang kebetulan saat itu sedang berdemo di luar kantor polisi. Karena tak punya pilihan lain, komisaris pun terpaksa mengabulkan permintaan Simon. Lalu saat Simon dipertemukan dengan keluarga para korban, bukannya meminta maaf, Simon malah mengejek para polisi dan keluarga korban. Melihat tingkah Simon ini, komisaris pun memutuskan untuk membawa Simon langsung ke gedung pengadilan agar kasusnya bisa segera diproses. Akhirnya dengan dikawal oleh Rachel, Simon pun diantar ke pengadilan saat itu juga. Sementara Cooper yang tak terima jika Simon diproses oleh pengadilan pun berencana untuk mensabotase perjalanan Simon demi bisa menanyainya secara langsung terkait keberadaan Lara. Where is she? Where's Lara? Dan setelah berhasil menjungkirkan mobil yang membawa Simon, Cooper pun langsung menariknya keluar dan menanyakan tentang keberadaan Lara. Namun seseorang tiba-tiba saja datang dan menembaknya dari belakang. Dan ternyata orang itu adalah Simon dengan karakter anak kecil. Jadi ternyata sob, Simon punya saudara kembar dengan kepribadian yang berbeda. Simon yang bersifat kekanak-kanakan pun terlihat senang saat menemukan keberadaan Rachel. Sementara Simon yang satunya lagi segera menghabisi Cooper. Lalu beberapa saat kemudian, Walter pun tiba di lokasi kematian Cooper. Namun sayangnya Rachel telah menghilang dibawa oleh Simon. Salah satu petugas yang selamat pun mengatakan jika dia melihat ada 2 Simon. Selain itu dia juga mendengar jika Simon mengatakan tentang Winterbug. Singkat cerita, di markas kepolisian Walter pun berusaha mencari tahu maksud dari kalimat Winterbug yang sempat dikatakan Simon. Dan setelah ditelusuri, ternyata itu merupakan sebuah ritual penyembahan berhala dan pengorbanan hewan dengan cara membakar dan menenggelamkannya. Namun sayangnya Walter belum mengetahui di mana lokasi ritual itu akan dilakukan. Lalu saat Walter melihat rekaman konsultasi ibu Simon yang saat itu sambil memegang boneka beruang, Walter sempat teringat saat Simon bersikeras ingin boneka beruangnya dikembalikan. Walter juga teringat jika Lewis pernah menjual alat pemblokir sinyal kepada Simon. Dari sanalah Walter menyadari jika mungkin saja di dalam boneka yang Simon bawa selama ini terdapat alat pemblokir sinyal. Dan benar aja sob, saat boneka itu disobek, ternyata di dalamnya terdapat alat pemblokir sinyal. Itulah kenapa dari tadi polisi tidak bisa melacak posisi keberadaan Lara. Dan saat Walter memutuskan alat pemblokir sinyal tersebut, seketika itu polisi pun berhasil menemukan lokasi keberadaan Lara. Sementara itu di sebuah danau yang telah membeku, Simon bersaudara sudah bersiap menjalankan aksinya. Di sana juga sudah dipersiapkan Lara dan Rachel yang dibungkus dengan plastik yang sudah dilumuri bensin. Ternyata sob, inilah ritual yang Simon lakukan kepada setiap korbannya selama ini. Mereka bersenang-senang dengan melemparkan bola api untuk membakar korbannya di tengah danau yang membeku. Namun untungnya sob, saat itu polisi sudah tiba di lokasi sehingga Simon yang panik pun berusaha kabur ke tengah hutan. Setelah berhasil membebaskan Rachel, Walter pun memintanya untuk membantu menyisiri hutan guna menemukan Simon bersaudara. Lalu saat Rachel berusaha mencari Simon di dalam hutan, tiba-tiba untung aja sob, saat Simon akan menghabisi Rachel, dia mendengar suara saudara kembarnya yang berteriak minta tolong. Ternyata Walter sudah berhasil menangkap dan membawanya ke tengah danau. Walter sengaja melakukan itu untuk memancing Simon, karena dia tahu jika satu-satunya hal yang paling berharga bagi Simon adalah saudara kembarnya. Dan benar aja sob, Simon menampakkan dirinya dengan menyandra Rachel. Walter yang menyadari jika lapisan es yang berada di bawah kaki Simon tidak bisa menahan beban lebih dari 1 orang pun menawarkannya untuk melakukan pertukaran. Dan benar aja sob, saat Walter melepaskan saudara kembar Simon, dia pun langsung berlari memeluk Simon hingga lapisan es di bawah kaki mereka pun pecah dan akhirnya menenggelamkan mereka berdua. Lalu keesokan harinya,
kita pun diperlihatkan kepada Lara yang sedang mengenang kematian Cooper. Jadi ternyata sob, dulu saat Cooper bertugas sebagai hakim, Lara adalah anak yatim yang sempat menjadi korban pelecehan. Karena itulah Cooper mengangkatnya sebagai anak dan mengajaknya untuk melakukan pembalasan kepada para pedofil. Sementara Walter terlihat sedang menjemput anaknya dengan ditemani oleh Rachel. Nah, bagaimana sob? Apakah sobat-sobat setuju jika para pedofil dihukum dengan cara dikebiri seperti yang dilakukan oleh Cooper? Atau cukup dipenjara saja seperti hukum yang dijalankan oleh Walter? Silahkan tulis pendapat sobat-sobat di kolom komentar. Tapi yang pasti sob, sekecil apapun tindak kejahatan tentunya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8. Itu